Masa aksi tak dikenal mulai merangsek masuk ke kerumunan aksi pada Senin sore di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Tak lama berselang, masa aksi tak dikenal berpakaian serba hitam tersebut langsung melemparkan batu. Selain itu, bom molotov serta petasan juga diarahkan ke arah DPRD Provinsi Jawa Barat. Massa juga mulai anarkis dengan membakar spanduk sisa aksi mahasiswa. Masa aksi tak dikenal tersebut melakukan pengerusakan di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Ribuan massa berdatangan dengan membawa banner berisi tuntutan. Aparat kepolisian menjaga ketat pintu masuk gedung DPRD Lampung dengan dibatasi kawat berduri. Sempat terjadi ketegangan antar petugas dengan pendemo yang berusaha masuk pintu gerbang. Kawat berduri pun berhasil dirusak pendemo. Masa aksi dari berbagai elemen yang menamakan Aliansi Lampung Melawan menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Mendesak para ketua partai agar memberhentikan kader-kader yang dianggap bermasalah dan meminta Presiden untuk memecat menteri-menteri yang dinilai problematik. Akibat aksi unjuk rasa itu, sejumlah toko, SPBU, dan kantor pemerintahan di sekitar lokasi ditutup. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi berbagai kampus menggelar unjuk rasa di Gorontalo. Mereka menyampaikan beragam tuntutan dalam aksi ini. Ratusan mahasiswa kompak menggunakan seragam hitam dan baju alma mater dari kampusnya. Mereka menggelar aksi di Bundaran Sarronde, Kota Gorontalo. Dalam aksi ini, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya meminta menteri yang bermasalah dicopot dan menuntut DPR di Gorontalo memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Massa juga memblokade jalur Simpang 5 Gorontalo dan akibatnya arus lalu lintas lumpuh. Sementara itu pemirsa, sejumlah elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan gerbang utama gedung DPR RI Jakarta. Dalam aksinya, mereka berjanji tidak akan anarkis. Dalam demo yang digelar di depan gerbang utama DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada siang tadi mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, diantaranya evaluasi tunjangan DPR dan mendorong Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan. Dalam orasinya, para mahasiswa mempertegas bahwa polisi bukan lawan dari mahasiswa dan meminta agar polisi tidak melakukan tindakan represif. Mahasiswa juga meminta agar anggota DPR RI bisa turun dan berdialog langsung dengan mahasiswa. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Indra Setiabudi di depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat malam Indra, bagaimana situasi terkini di depan gedung DPR RI? Baik, selamat malam Gede dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk situasi terkini di pintu utama di gerbang DPR RI maksud kami, yang mana situasi terkini sangat amat kondusif sekali. Dan memang kalau kita bahas tadi pada pukul 1 hingga 6 sore hari tadi, ini ada aliansi mahasiswa ini melakukan aksi demonstrasi Gede. Namun memang aksi demonstrasi ini bersifat sudah terorganisir dan juga sudah mendapatkan izin begitu. Dan mereka memang hanya murni melakukan aksi orasi dan juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, yang mana salah satunya adalah ini lowongan kerja yang sangat penting sekali untuk para mahasiswa ini diperbanyak, maupun juga terkait umur dari batas umur pekerja ini sudah dihapuskan begitu. Dan juga mereka juga akan mengawal tuntutan terhadap tunjangan DPR yang fantastis, yang memang ini menjadi problematika bagi semua kalangan Gede. Dan kalau untuk situasi terkini tadi, memang mereka melakukan hingga pukul 6 sore tadi saja, pada pukul 18 sore tadi, dan mereka langsung membubarkan diri dengan cara baik sekali dan tidak ada aksi anarkis, dan juga hal yang tidak diinginkan tidak terjadi pada hari ini, vandalisme tidak ada sekali. Dan
dan mereka pulang secara tertib Gede dan juga pemirsa tepat pada pukul 6 sore hari tadi. Dan selain itu juga tadi pada aksi demonstrasi ini tadi sempat di jalan depan DPR hanya satu jalur, di jalur busway saja yang bisa dilewati oleh para pengendara. Namun setelah masa aksi bubar, jalan ini sudah kembali normal kembali Gede. Dan saat ini sampah-sampah juga sudah sangat bersih sekali Gede. Dikarenakan memang situasi terkini sudah amat kondusif sekali dan kami juga memantau tadi PPSU dan juga pihak terkait juga melakukan aksi bersih-bersih dengan cepat sekali sehingga kawasan DPR sudah sangat bersih dan sifatnya sudah sangat kondusif sekali. Begitupun juga dari aksi vandalisme yang kita ketahui kemarin-kemarin ini aksi massa berakhir itu, dan banyak sekali aksi vandalisme di arah pintu gerbang DPR RI. Namun tadi juga kami melihat mereka juga langsung mengecat ulang begitu. Dan untuk saat ini memang situasi sangat kondusif dan sudah normal kembali dan masyarakat bisa melakukan kegiatan seperti biasa dengan baik. Demikian, Gede, kembali ke Anda. Iya, baik Indra, terima kasih atas informasi Anda dan kami informasikan kembali bahwa kawasan depan DPR arus lalu lintas sudah berjalan dengan cukup baik. Anda bisa melintas di kawasan tersebut dengan lancar. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Polda Metro Jaya menggelar patroli berskala besar. Patroli digelar guna memantau dan menjaga situasi di Jakarta tetap kondusif. Polda Metro Jaya kembali menggelar patroli berskala besar. Patroli tersebut digelar guna memantau serta menjaga situasi di Jakarta agar tetap kondusif. Petugas kepolisian menggelar patroli bersama dengan masyarakat karena keamanan Jakarta harus dijaga secara bersama-sama. Sebanyak 350 personil kepolisian melakukan patroli dan patroli juga akan dilakukan dalam skala kecil hingga kawasan gang. Pemirsa, unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga hari ini melahirkan sejumlah tuntutan rakyat. Setidaknya ada 7 tuntutan yang diminta pengunjuk rasa yang harus cepatnya dilaksanakan oleh pemerintah pada pekan ini juga. Di antaranya, 1. Bentuk tim investigasi independen kematian Afan Kurniawan. Yang kedua, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Yang ketiga, hentikan kekerasan oleh kepolisian. Kemudian yang keempat, bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Sedangkan tuntutan kelima, DPR harus libatkan diri dalam dialog publik. Keenam, upah layak untuk seluruh pekerja. Kemudian yang ketujuh atau terakhir adalah mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak. Sementara itu, 3 tuntutan pengunjuk rasa harus diselesaikan pemerintah dalam waktu 1 tahun dari sekarang, yaitu 1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. 2. Reformasi perpajakan yang lebih adil. 3. Sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Pemirsa, polisi mengumumkan hasil pemeriksaan ke-7 anggota Brimob Polri terduga pelaku penabrak pengemudi ojol hingga tewas. Propam Polri menemukan unsur pidana dan akan menggelar perkara besok. 7 terduga pelaku penabrak pengemudi ojek online sudah menjalani pemeriksaan di Biro Pengawasan Penyidikan dan Pembinaan Propam Polri. Ke-7 terduga pelaku terbagi 2 kategori pelanggaran, yaitu berat dan sedang. Semua terduga pelaku akan menjalani sidang pada Rabu dan Kamis 3 dan 4 September. Sementara itu, gelar perkara akan berlangsung pada 2 September esok hari. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang 2 kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan. Kemudian
berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal. Kami sudah mengundang Kompolnas, Komnas HAM, kemudian internal di dalamnya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, Bitpropam, Bitpropam Brimopori, serta nanti di Propampori. Semua lengkap pesertanya dan akan dilaksanakan pada hari Selasa, 2 September 2025. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar melayat ke rumah duka korban tewas pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nasaruddin turut mendoakan almarhum dan berharap agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Menteri Agama Nasaruddin Umar melayat ke rumah duka almarhum Muhammad Akbar Basri Minggu malam. Almarhum Muhammad Akbar Basri merupakan staf humas dan protokol DPRD Kota Makassar yang menjadi salah satu korban tewas dalam pembakaran kantor DPRD Kota Makassar oleh kelompok tak dikenal Jumat malam lalu. Kedatangan Menteri Agama berserta rombongannya disambut haru pihak keluarga almarhum Muhammad Akbar Basri. Di hadapan keluarga, Nasaruddin Umar menyampaikan bela sungkawa serta turut memanjatkan doa bagi almarhum dan berharap agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Saya memang secara pribadi dan juga sekaligus diutus oleh pihak istana menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Ya, menyesal sekali kejadian ini terjadi ya. Dan kami dititipkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan buat keluarga yang ditinggal. Jumat lalu, kantor DPRD Kota Makassar beserta puluhan kendaraan yang berada di halaman dibakar OTK usai aksi solidaritas tewasnya pengemudi ojek online Afwan Kurniawan. Akibat aksi pembakaran kantor DPRD Makassar ini, 3 orang tewas yakni Muhammad Akbar Basri, Sari Nawati, dan Saiful. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, Anyus melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota Polri yang terluka saat mengamankan unjuk rasa. Prabowo meminta Kapolri menaikkan pangkat anggota polisi yang terluka. Presiden Prabowo Subianto mengatakan terpanggil untuk menjenguk puluhan anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Menurut Prabowo, dari puluhan anggota yang terluka, 14 anggota Polri dirawat intensif di Rumah Sakit Polri. Presiden memerintahkan untuk menaikkan pangkat para polisi yang terluka karena dianggap telah melindungi. Terima kasih pengajarmu. Bapak Presiden. Kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukumnya. Pemirsa, Presiden Prabowo mengklaim aparat sudah mengantongi indikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kericuan yang terjadi di sejumlah lokasi. Presiden pun menegaskan tak akan mundur untuk membela rakyat. Aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi
sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.